adab yang Allah hormati. Masih di dalam pembahasan larangan melihat wanita yang bukan halal baginya, begitu juga sebaliknya, ya. Di sini menceritakan sosok sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah bin Syurai bin Malik bin Rabi'ah. Perlu diketahui bahwasannya Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah salah satu sahabat Nabi yang ditugaskan olehnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengumandangkan azan. Selain Bilal bin Rabah, ada muadzin Nabi yang kedua. Nah, ini orangnya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ada dua azan sebelum subuh. Kalau yang pertama dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian itu menunjukkan tanda kalau fajar yang terbit, fajar yang bohongan, bukan fajar yang sesungguhnya. Karena fajar itu, waktu fajar itu ada dua. Pertama fajar kizib, fajar kadhib atau fajar dusta. Yang kedua fajar shadiq, fajar yang betulan, betul-betul fajar. Bedanya emang di mana? Kalau fajar yang dusta itu dia terang langit kemudian gelap lagi setelahnya, hitungan sesaat. Tapi kalau fajar yang sesungguhnya, fajar shadiq itu semakin berjalan waktu semakin langit terang, semakin matahari terbit. Dulu ketika fajar ini, fajar yang pertama ya, fajar yang dusta terbit, dikira fajar udah masuk waktu subuh. Akhirnya adzanlah Bilal. Sahabat mendirikan sholat sebelum ke masjid, sholat sunnah dia sholat sunnah 2 rakaat subuh. Sebelum subuh tuh di rumah baru menuju masjid. Ada sebagian yang pernah melakukan sholatnya di ketika terbit fajar dusta ini, dikira sholat subuh. Akhirnya sholat subuh ya ternyata hilang fajarnya, gelap lagi langit. Nah, dari situ kejadian Nabi mengatakan kalau untuk fajar shadiq yang memandangkan adzan diutus Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau Bilal menunjukkan fajar yang sesungguhnya. Jadi mereka sahabat mendengar kalau suara yang memandangkan azan ini suara Abdullah, maka ini belum masuk waktu subuh. Tapi ketika suara yang mengumandangkan azan adalah Bilal, menunjukkan waktu subuh sudah tiba. Ya, Abdullah bin Maktum ini matanya buta. Nah, suatu ketika datang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam rumah Nabi ada istri-istri beliau, diantaranya Ummu Salamah, yang kedua Maimunah, lagi duduk bersama. Lalu Nabi mengatakan kepada kedua istrinya, kan mereka ini taunya Abdullah ini tidak bisa melihat. Tutup, kata Nabi, diri kalian, pakai khimar, jilbabnya dipakai, auratnya ditutup. Setelah minta izin Abdullah untuk masuk berjumpa dengan Nabi. Jawablah oleh istri Nabi, ya Rasulullah, kan dia buta, nggak bisa ngelihat. Ya, emang betul orang buta maka gak melihat. Tapi yang gak buta melihat Abdullah. Nah, ini dari sini jelas kepada kita bahwasannya melihat yang bukan muhrim, tidak halal, dari perempuan ke laki-laki pun tidak dibenarkan. Ya, apalagi melihatnya dengan sengaja untuk memuaskan hasrat atau hawa nafsunya, nggak boleh. Ya.
kecuali kalau di situ ada Islam dan syariat atau hukum memperbolehkan. Contohnya apa? Menjadi saksi di pengadilan atau jual beli waktu transaksi, ya. Dalam Islam itu diperbolehkan. Tapi dia pakai cadar, nggak apa-apa, boleh saat itu untuk membuka dan memperlihatkan wajahnya, karena ini takut ada unsur penipuan. Tapi kalau ada yakin atau dia tetap tidak mau, udah pertahankan, batal transaksi kalau tidak melihat wajah. Udah, kalau dia punya prinsip yang kuat, batal. Dia akan cari tempat yang memperbolehkan. Khususnya seperti ada kriminal, masalah pengadilan. Nah, hakim tidak bisa membiarkan yang jadi saksi itu misalnya menggunakan niqab, diharuskan buka, maka wajib karena hakim yang memerintahkan untuk membuka supaya tidak terjadi fitnah di dalam memberikan kesaksian, ya. Cuma dalam hal ini saja. Tapi kalau sengaja melihat, mempertontonkan, nah ini tidak boleh, dilarang, diharamkan. Maka Nabi SAW dalam hadis mengatakan, la'anallahul ghamisat wal mughawisat. La'anallahun nadhirun wa mandur. Allah melaknat orang yang melihat dan memperlihatkan. Jadi orang yang melihat sengaja, maksudnya menikmati apa yang dia lihat dari perempuan yang bukan mahramnya, ya. Tidak ada di situ kaitan dengan urusan agama, hukum. Dan yang sengaja memperlihatkan juga masuk ke dalam kategori laknat Allah atas mereka. Mau yang melihat, mau yang memperlihatkan. Sama kayak aurat. Aurat itu haram dilihat, haram juga diperlihatkan. Nah, kalau di zaman kita banyak mas sengaja memperlihatkan. Nah, jadi sadarlah kalau yang dilakukan itu salah, kembalilah, perbaiki, ya, sehingga Allah ridho dengan hamba-hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diridhoi, ya. Ya, dia buta kata Nabi, tapi kalian kan bisa melihat. Dilarang juga oleh Nabi, walaupun yang buta nggak bisa melihat, yang sehat matanya bisa melihat, nggak boleh melihat, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum wanita tidak boleh duduk bersama lelaki lain, sekalipun lelaki itu bersama wanita yang lain yang bukan mahrim. Demikian keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang buta tetap diharamkan menyendiri bersama wanita lain, walaupun dia tidak melihat siapa perempuan yang buta. Tapi kalau sudah berdua, ya tetap aja sudah hukumnya haram. Baik. Dalam kitab Az-Zawahir, Ibnu Hajar menerangkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah sedang duduk di sisi Rasulullah. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Ini dalam riwayat yang lain, ya. Jadi ada beberapa riwayat. Pertama Mussalamah dan Maimunah. Tapi di dalam kitab Zawahir Ibnu Hajar menerangkan riwayat yang berbeda. Ternyata Abdullah bin Maktum datangnya ke rumah Rasulullah. Ternyata di dalam rumah itu ada Hafsah dan Aisyah, ya, kedua istri Nabi. Tamam. Maka Rasulullah lalu memerintahkan kepada Aisyah dan Hafsah untuk menutup dirinya dari Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Aisyah dan Hafsah berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Ummi Maktum itu buta, tidak dapat melihat kami." Jawab Rasulullah, "Apakah kalian berdua buta? Apakah kalian tidak melihat Ibnu Ummi Maktum?"
Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat orang yang memandang lelaki maupun wanita lain dan yang dipandang. Nah, itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi ya. Itu kalau ada unsur kesengajaannya, sengaja melihat atau memperlihatkan, sengaja memandang atau mempertontonkan, mau dari laki ke perempuan atau sebaliknya, boleh. Harus dijaga iffah. Mata itu adalah kehormatan dari apa yang kita lihat membekas di dalam hati. Jadi kalau seandainya tidak sengaja, bersegera memohon ampun ya. Kalau sengaja haram hukumnya, harus bersegera untuk bertaubat ya, tidak mengulangi. Meski terulang kembali, tetap dia kembali kepada Allah. Baik. Jadi wanita beriman tidak boleh menampakkan dirinya di hadapan lelaki lain, yakni lelaki yang bukan suami, bukan mahram sebab nasab atau kefamilian atau susuan atau pernikahan. Demikian sebaliknya. Artinya lelaki tidak boleh memandang wanita lain dan wanita tidak boleh memandang lelaki lain. Sebagaimana lelaki wajib memejamkan atau memelihara mata terhadap wanita, maka demikian pula wanita juga wajib memejamkan atau memelihara mata dari memandang lelaki lain. Nah, itu larangan. Islam melarang daripada, tidak lain semuanya itu untuk menjaga kualitas iman kita orang yang beriman ya. Menjaga kehormatan kita, kehormatan mata, menjaga daripada harga diri ya. Dengan pandangan mata nanti itu bisa merusak akal, merusak hati. Kalau yang dilihat itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sama wal absar wal fuada kana ulaika anhu kana ulaika anhu ulaika kana ulaika anhu mas'una. Ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, kata Allah, mata, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Mata ditanya, minta pertanggungjawaban. Telinga digunakan untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Hati, apa yang bergumam dalam hati, dimintai pertanggungjawaban nanti. Semuanya itu ketiga panca indera ini akan ditanyakan Allah dan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah berikan kemampuan, kekuatan kita menjaga tiga anggota ini. Baik. Berjabat tangan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim adalah haram hukumnya. Banyak yang ini terjadi ya, khususnya ini banyak terjadi. Tidak boleh. Mau itu berurusan dengan kerjaanmu, urusan dengan acara keluargamu, kalau kamu sudah paham siapa yang halal dan bukan halal bagimu, ya harus ikuti aturannya. Nah, ini kan sepupu aneh, itu sepupu bukan muhrimmu. Nah, ini saudara tiri aneh, saudara tiri itu bukan muhrim, padahal saudara loh. Tetap tidak boleh berjabat tangan, ucapkan selamat. Ini udah biasa di tempat kami di Indonesia, udah menjadi kebiasaan. Hilangin kebiasaan itu nggak betul, salah kebiasaan yang seperti itu. Bagaimana kebiasaan bisa mengalahkan syariat dan hukum? Justru yang namanya kebiasaan itu harus mengikuti standar hukum Islam ya. Ada laki-laki kemudian menyentuh, nyolet pipi anak gadismu, marah enggak? Kamu enggak kenal orang. Nah, biasa aja kan? Pasti marah. Jangankan menyentuh, kalau ada pandangan mata yang tertuju ke anak gadismu, ke istrimu, kamu aja langsung enggak senang hati. Mungkin kamu datang, itu orang apa kau lihat-lihat istriku? Ngamuk kamu. Dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan kenal, dalam keadaan itu orang misalnya
hadir kawinan, jabat tangan, selamat ya, bukan muhrim. Biasa-biasa aja, nah, kan aneh seperti itu. Aneh kan? Kalau yang nggak dikenal, dia marah. Tapi karena dikenal, ngucapin tahnik, selamat, dia senang hati. Padahal dua-duanya salah. Bukan masalah dikenal atau tidak dikenal, hukumnya yang kita perhatikan. Oh, hukum syariatnya, gitu nih. Yang Imam Al-Haddad, tundukkan kau punya akal itu untuk ilmumu, dan tundukkan kau punya nafsu untuk akalmu. Sakhir aglak li ilmik, wasakhir nafsak li aglik. Jangan akal tunduk sama jangan akal menundukkan ilmu, tapi ilmu menundukkan akal. Makanya ilmu sama akal tuh nggak bisa dipisahkan. Dikit-dikit nggak masuk akal, nanti dulu timbang dengan akal, biar ilmu yang menentukan hukum. Jadi harus sinkron dua tuh. Akal tuh menimbang, membedakan, dia sebagai mizannya, neracanya, tapi ilmu yang ketok palu. Nah, jangan ilmu ditundukkan akal. Kalau ilmu ditundukkan akal, itu tadi contohnya, ini sepupuku, salaman dia, jabat tangan dia, cipika-cipiku dia, apalagi lebaran. Dia memaafkan satu sama lain, tapi membuat permusuhan dengan Allah. Sesama manusia dia memaafkan, tapi dia bikin permusuhan sama Allah. Dia buka pintu permusuhan. Kenapa? Karena yang diharamkan dilakukan. Itu harus diubah semua yang seperti itu. Makanya dalam hal ini harus kalian hafal siapa itu muhrim, ada berapa muhrim. Muhrim itu ada 3. Muhrim nasab, siapa saja muhrim nasab itu. Yang kedua, muhrim dari pernikahan, siapa saja itu dari pernikahan. Yang ketiga, muhrim dari susuan, siapa saja. Ini harus hafal. 7 tambah 7 tambah 4 berapa? 14 tambah 4 berapa? Hafalin. Suruh ngapal duit cepet, leket lagi hafalannya. Masa 18 muhrim ini kagak nggak mampu menghafalnya. Nah, kalau orang nggak tahu siapa yang muhrim, akhirnya dia terabas hukumnya. Keluarga boleh, itu namanya kerabat. Tapi apakah kerabatmu itu mahram bagimu, halal bagimu, atau dia tetap hukumnya haram di kata Allah. Haram tuh maksudnya mulia kalau kamu tidak melakukannya. Boleh ya jabat-jabat tangan seperti itu. Laki sama perempuan, lawan jenis, tidak ada ikatan halal, ya, maka tidak boleh. Hadir undangan, udah pakai bahasa isyarat aja tangannya tuh, nah apa namanya tuh, kayak itu minal aidin, pak izin, mohon maaf lahir dan batin. Biasanya orang yang depan HP itu kan kayak gitu, tangannya begini semua. Gini. Nggak apa-apa, udah ini tradisi di Indonesia kayak gini, udah kayak gini aja. Hatta ujung ketemu ujung, nggak boleh. Sentuhan itu namanya tetap aja nggak halal. Nggak halal gimana? Tapi dia udah tua. Nah, lihat dulu kalau udah babnya tua sama muda, masalah usia, lihat dulu berapa bedanya. Tolak ukurnya apa? Kamu masih syahwat enggak? Masih bisa timbul birahi enggak? Kalau itu masih bisa terjadi atau kemungkinan bisa terjadi, mana boleh tetap. Ini mau salaman sama
eh, wanita tapi bukan muhrim, cuma sudah berumur, tolak ukurnya bagaimana? Bukan umurnya. Kamu melihat dia itu birahi enggak? Bisa menyebabkan kamu itu, yang bukan muhrim ya, perempuan ini ya, bisa menyebabkan kamu itu syahwat enggak? Atau sebaliknya, dari dia ke kamunya. Oh iya, ini memungkinkan. Udah tetap nggak boleh. Ya, udah tua renta, nggak ada namanya birahi bisa bangkit keinginan. Nah, ini ada sebagian ulama membolehkan karena tidak mempengaruhi daripada nafsumu, birahimu, syahwatmu, mau dari lakinya ke perempuan atau sebaliknya dari perempuan ke kakek-kakeknya. Tua. Iya kali. Kalau ada yang masih menimbulkan syahwat dengan umur 70, 80, sakit kau punya otak. Nggak normal berarti. Ya, umur 80 tahun jalan aja dipopok. Tapi dia bukan nggak ada ikatan halal. Datang misalnya di lebaran silaturahim. Mau sebah ya, mau salim. Nggak ada timbul syahwat, udah ada normal. 80 tahun, 90 tahun. Ya. Tapi kalau bisa menimbulkan hal tersebut, ya, apalagi sama-sama umuran atau selisihnya sedikit doang, nggak boleh. Baik, Allah jaga kita punya iman, insyaallah. Demikian pula saling menyentuh atau saling memberi dan menerima sesuatu dengan kedua belah tangan dan yang sejenis. Sebab yang haram ini semua yang terjadi di tengah-tengah masyarakat umum, ya, di Indonesia khususnya. Makanya Imam Nawawi tahu persis, ditulis sama beliau di sini. Berarti bukan saya zaman kita ini, kalau di masa kita ini malah tambah parah. Imam Nawawi di masa itu saja udah tahu keadaan di sekitar di Indonesia, di tempat beliau tinggal di Banten sono. Apalagi di zaman kita. Kalau zaman dulu mungkin ya sebatas salaman. Sekarang pipi ketemu pipi, peluk-peluk malah. Allah jaga kita punya keluarga. Baik. Sebab yang haram dipandang sudah pasti haram disentuh. Karena menyentuh itu lebih kuat merangsang syahwat dan memancing rasa nikmat. Itu aja intinya. Itu yang menjadi sebabnya. Oh, nah nggak syahwat, nggak ini. Nggak normal kau, bukan manusia berarti. Umur 20 tahun, yang disalimnya, disentuhnya umurnya 25 tahun. Nah, ini nyentuh dia nggak syahwat, nggak birahi, nggak ini. Bohong saat itu. Tapi dia itu bisa menyebabkan nafsu bermain, makanya dilarang. Ya, baik. Serta menyenangkan. Sebagai alasannya adalah bahwa bila seorang lelaki menyentuh seorang wanita lalu mengeluarkan sperma, maka batal puasanya. Tetapi kalau hanya memandang lalu keluar sperma, maka tidak batal puasanya. Ini sulit juga terjadi, mandang keluar sperma. Hanya memandang keluar sperma. Tapi kalau memang pernah dan bisa terjadi, ya ini sesuatu yang nadir, jarang. Cuma memandang keluar sperma. Tapi bisa jadi ada kejadian seperti itu, baru dia batal puasanya. Baik. Demikian disebutkan dalam kitab An-Nihayah, komentar dari kitab Al-Ghayah. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab karyanya Mu'jam Al-Kabir bin Makil bin Yasar. Bin Yasar. Bin Yasar. Mana bin? Tulisannya bin. Mu'jam Al-Kabir bin dari Makil bin Yasar. Oh. Ya. Yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW
telah bersabda, la an tata'na fi Ya ra'si tok. Nah, bilia. la an yata'na fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamussum ra'atan la tahillu lahu. Artinya andai kata kepala salah seorang di antara kamu ditusuk jarum besi adalah lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Enggak yang ke nyawa enggak. Jangan lihat jarum besinya, jarum tuh kecil, tapi di mana dipatoknya? Apa isi kepala? Otak. Isi kepala nih apa? Kalau otaknya rusak, mati enggak tuh orang? Jarumnya kecil, tapi dampaknya artinya lebih baik mati daripada nyentuh perempuan yang tidak halal. Jaga, sekalipun nyawamu jadi taruhan. Nah, itu lebih baik ditembus jarum besi panas di kepala daripada nyentuh kulit perempuan yang bukan mahram. Ini yang disengaja, semua ini babnya kalau sengaja dilakukan, Allah, takutlah Allah. Kalau yang tidak sengaja udah beda urusan, udah beda pemahaman. Masuk ke pasar rame, sentuh sama perempuan yang bukan muhrim. Jadi masalah nggak sengaja. Ini masalah ini jadi kalau sengaja. Ya contohnya salaman-salaman tadi. Salaman-salaman laki perempuan. Jangan dianggap biasa. Kalau kamu biasakan, akhirnya jadi terbiasa. Hatta kamu dibacakan Al-Quran dengan hadis, dengan siksa apa, gak balasan bagi yang melanggar, gak bakal ngaruh. Keras hati sudah. Kenapa? Karena yang dilarang Allah dibiasain udah dibiasain sama dia, nggak diindahin sama dia. Larangan Allah tuh nggak dipercantik sama dia untuk dihindari, dijauhi. Akhirnya terbiasa. Kalau udah terbiasa, keras hati lama-lama orang tuh. Kalau udah keras hati, nggak bisa terima nasihat. Dalam riwayat lain juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa. Kenapa saya mengarahkan kepada kalian untuk semata-mata menjaga kehormatan satu sama lain? Habis majelis ada keluar makanan, yang ngasih, yang dorong keluar mamanya, perempuannya, yang nyambut yang halal dong bagi dia. Siapa yang bawa? Misalnya tadi fulana, yang nerima suaminya kalau dia udah berkeluarga. Jangan yang bukan laki-laki lain. Kalau kamu tahu itu bukan muhrimmu, jangan kamu mau terima. Ya. Dan si perempuan kalau nyodorin makanan bis majelis, kalau kamu tahu yang bakal menerima bukan halal bagimu, bukan muhrim, jangan kamu sodorkan. Tahu sodorkan? Kasih. Jangan. Mudaratnya itu pertama, matamu tidak akan pasti terjaga. Kedua, kekhawatiran tersentuh satu dengan yang lain kulit mereka, tangannya, kan ngasih makanan. Tapi kalau yang nerima, yang masih bini, yang nerima laki, ya, sentuh-sentuhan lah, dapat pahala loh. Ya. Sambil nyentuh tangan kanan, misalnya tangan kiri digelitikin sama dia sambil candan, ibadah loh, ibadah. Tapi ini yang lain jenis lah, nggak ada halal, bahaya. Paham maksudnya? Ya. Jadi harus tahu dari kita, kalau mau menjaga diri itu dari kita, mulai dari kita. Kalau mau memuliakan diri kita di hadapan Allah, ya muliakan dari kitanya. Intinya jangan dianggap remeh. Ya, sekecil apapun itu kalau sudah mendatangkan pelanggaran, jangan diremehkan.
Justru dibikin takut, lebih takut kalau kamu ngelihat binatang buas kelaparan. Masih cepat kamu bakal menghindar dari binatang itu. Nah, seperti itulah kalau melihat apa yang dilarang sama Allah, jadikan seperti kamu melihat singa yang kelaparan. Baik. Ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat min kibalin nisa. Takutlah kamu terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita, karena permulaan timbulnya fitnah di kalangan Bani Israel adalah dari arah wanita. Oke. Bani Israel itu kuat imannya dulu. Ngikut sama Nabi Musa. Sampai-sampai seorang raja ketakutan dengan kedatangan Musa dan Bani Israel, datang ke satu ahlu ibadah. Nabi aja nggak dikatakan ini, tapi dia ulama Bani Israel, namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini mustajab doanya. Saat mendengar Musa dan Bani Israel mau datang ke Palestina, bumi yang dijanjikan, yang disucikan, diiming-imingin duit, nggak mau. Masa aku doakan seorang Nabi Musa itu yang bersama dia malaikat, bagaimana aku mendoakan yang tidak baik untuk Musa sedangkan dia Nabi. Akhirnya diiming-iming duit, nggak mau dia. Tuh, didoakan Nabi yang tidak baik. Urusan dunia, fitnah itu dunia. Dan kedua, fitnah wanita. Salah satu dari Bani Israel dihadapkan perempuan, akhirnya melakukan perbuatan zina, nggak kuat bisa menahan diri. Nah, oleh sebab itulah Allah menurunkan azab untuk mereka. Dua-duanya didapatin di Bani Israel. Itu pelajaran untuk bisa kita mengambil hikmahnya supaya tidak terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Tamam. Fitnah yang ditimbulkan oleh wanita sangat membahayakan karena dampaknya bisa berkepanjangan. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adurra 'alan rijali minan nisa'i." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan para lelaki daripada fitnah wanita. Mengingat betapa bahayanya fitnah wanita, maka kaum lelaki dilarang bersepian atau berduaan dengan lain jenis yang bukan muhrim. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, "Iyakum wal khalwati bin nisa'i, fawalladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun bimra'atin illa dakhala syaitan bainahuma, wala an yuzahima rajulun khinziran wa mulat nggak ada wow. mulattafan bitinin aw hama'in khairul lahu min an yuzahima mankibuhu mankibam ra'ati la takhilu. Jauhilah bersepi-sepian dengan wanita, maka demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tiadalah lelaki yang bersepi-sepian dengan wanita melainkan syaitan masuk di antara keduanya. Andai kata seorang lelaki berdesakan dengan babi yang berlemotan lumpur atau lempung hitam yang bacin, adalah lebih baik daripada pundak lelaki itu berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal. Dahsyatnya fitnah perempuan, kata Nabi. Apalagi berdua-duaan sama bukan muhrim, ya. Pokoknya bukan muhrim deh. Kau tahu itu nggak halal bagi dia, muliakan dirimu dengan menjauh. Bagi yang sudah tahu, ya, jaga kemuliaan diri kalian. Mau laki yang di dalam, perempuan atau kita yang di luar. Tamam. Jangan sampai makhluk ketiga tuh setan tengah-tengah. Pacaran tuh ya sama udah. Kamu ngalamin masa pacaran?
Jangan biarkan anakmu juga mengalaminya. Ya, habislah sudah di kamu. Mungkin saat itu tidak terlalu peduli lah dengan haram, larangan, nggak peduli lah mungkin ya. Bukan tidak tahu, tapi bodoh amat mungkin saat itu ya. Siapa tahu saat ini Allah membuka dan mengetuk hatimu dan kamu menyesali. Nah, maka jagalah sisa-sisa anak keturunanmu, jangan sampai dia melakukan hal yang sama yang dulu pernah kamu lakukan ya. Pacaran jalan berdua gandeng-gandeng tangan, dibikinkan taman sama pemerintah untuk keindahan kota, jadikannya tempat dua-duaan. Ada taman 24 jam, kedapatan lagi melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ditangkap Satpol PP. Mereka mungkin tahu tapi tidak mau tahu, atau betul-betul nggak tahu, wallahu alam. Tapi tidak untuk kalian dan kita semua pada malam hari ini. Babi itu binatang yang paling menjijikkan, najisnya pun berat. Tapi lebih baik daripada kamu berdesakan bahu ke bahu sesama wanita yang bukan mahram, berdempet-dempetan. Baik. Wanita adalah perangkap setan dalam menyesatkan kaum lelaki. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, "An-nisa'u habailus syaitan, walau la hadhihi syahwatu lama kana lin-nisa'i sultanatun 'ala rijal." Ini wanita yang tidak bisa menjaga kemuliaan dirinya ya. Siapa wanita yang menjadi perangkap syaitan yang enggak pernah ada rasa takut dalam dirinya kepada larangan Allah. Nah, enak tuh jadi senjata syaitan. Baik. Wanita adalah jaring-jaring setan. Jaring-jaring setan. Andai kata tidak terdapat syahwat, niscaya wanita tidak dapat menguasai lelaki. Tapi Allah memberikan pada laki dan perempuan syahwat. Tinggal kita masing-masing mengendalikan itu syahwat. Kalau dimatikan mah nggak bisa. Syahwat itu mati dengan matinya kita. Nafsu itu mati dengan matinya orang. Tapi selama dia hidup nggak bakal dia bisa mematikan syahwatnya. Tapi masih bisa untuk berupaya mengendalikan. Maka kendalikan nafsu dan syahwat. Mungkin dengan salah satunya puasa, itu mati syahwat lama-lama. Menjaga apa yang dilarang untuk dia hindari, ya, tidak dia lakukan. Kemudian menghindar dari hal-hal yang bisa memicu timbulnya itu syahwat. Hindari, baik itu dari mata, mendengar, memikirkan, apapun yang bisa memicu, jauhin. Paham? Baik. Ada sekelompok ulama ahli tafsir menginterpretasikan bahwa ayat 286 dari surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Baik, tandai sampai di situ. Insyaallah nanti kita bahas tafsirnya minggu akan datang. Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, memberikan kesehatan, Allah beri kemudahan, Allah jadikan perkumpulan dan ilmu yang kita pelajari mendatangkan manfaat kebaikan dunia wal akhirah. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.